Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam aqidah wa ja'ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah uswatan hasanah wa ja'ala biladal Indonesia walladzi binasaba ilal Marokki baldatan thayyibatan mubarakah wa bil Pancasila asasa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala wa man tabi'ahu amma ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ila al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ila al-hadis. Wa qala rabbi sholli sholli wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ittiba'u wa ikhtisaran, untuk menghemat waktu, puja puji dan sholawat salam saya cukupkan urusan di muqaddimah dengan berbentuk bahasa Arab. Hadratul muqarrin, para jamaah, khususan para pengurus Masjid Din, dengan tidak mengurangi rasa hormat dari pribadi saya walaupun tidak disebutkan namanya satu persatu, yakin Allah muliakan. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebelum kajian ini dilanjutkan kurang lebih 30 menit ke depan, saya mengingat bahwa ada satu ibadah yang sifatnya otoriter, sehingga itu ibadah tidak bisa dilaksanakan kecuali di dalam masjid. Ketika sholat kan boleh di sawah, boleh di kebun, boleh di mana-mana pun. Tapi ini ada ibadah yang sifatnya saklek lah, kalau bahasa Sunda, otoriter, tidak bisa selain di dalam masjid. Nah, mumpung kita kajian ini di dalam masjid, satu langkah dua tembakan, satu langkah dua sasaran, yakni i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Al-lubsu bil masjid bi niyatin makhsusatin, yakni diam di dalam masjid dengan menggunakan niat yang ditentukan. Ini barangkali jamaah ada yang lupa, maka kita sama-sama membaca niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa bi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Niat saya i'tikaf di dalam masjid sunat karena Allah. Hadirin jamaah rahimahullah, insyaallah dalam waktu yang sangat relatif singkat, kurang lebih 30 menit, insyaallah 25 menit pakai saya tadi sekemampuan saya, sebisa saya, khususnya masalah bab niat, dan 5 menit kurang lebih kita pakai dialog interaktif kalau seandainya ada hal yang tidak jelas, belum paham tentang pembahasan yang saya bahas dalam kesempatan ini. Diawali dengan qala Allah Ta'ala, yakni firman Allah surat At-Tahriyah yang tadi saya bacakan, yakni
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini Allah berfirman bahwa tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Cuman firman Allah ini masih komprehensif, masih umum. Bentuk ibadah itu gimana sih? Gitu kan? Nah, kullu fi'lin aw qaulin yuhibbuhu ta'ala. Setiap pekerjaan atau ucapan yang dicintai oleh Allah itu ibadah. Cuman dalam konteks ibadah ini ada juga yang menjadikan sah dan tidak sahnya ini ibadah, yakni ucapan atau pekerjaan yang dicintai Allah, tapi kok kenapa tidak diterima oleh Allah? Ini ada latar belakangnya. Kenapa ibadah saya tidak diterima dengan Allah? Tidak diterima oleh Allah karena bisukin niat, karena jeleknya niat. Nah, disinilah niat menjadi penentu amal kita antara diterima dan tidak diterimanya ibadah kita. Pertama adalah dengan niat. Nah, sebelum penjelasan lebih lanjut dengan niat, apa sih definisi niat? An-niyatu qasdus syai'i muqtarran bi ma'lihi. Yang dinamakan niat itu adalah memaksud suatu perkara, suatu pekerjaan atau ucapan muqtarran bi ma'lihi, sambil disertai dengan mengerjakannya. Itu niat. Beda ketika saya contoh, saya mau minum setelah beres kajian, setelah beres ngaji. Nah, itu bukan niat, tapi ngajak. Ya, ngajak. Saya mau makan jeruk, tapi setelah beres ngaji. Itu bukan niat, tapi ngajak, berencana. Nah, niat itu adalah suatu tujuan yang langsung dilaksanakan, yang langsung dipraktekkan. Itu niat. Maka dalam konteks pengecualiannya, ya ila bisawil mardi, kecuali dalam puasa fardu. Karena likuli qaidatin mustasnayat, setiap peraturan ada pengecualian. Secara peraturan umum yang namanya niat itu adalah maksud suatu perkara sambil disertai melakukan, mengerjakan perkara itu. Itu niat. Ya, kalau seandainya kita bermaksud melakukan sesuatu perkara tapi ditangguhkan, itu bukan niat, tapi ngajak. Contoh, saya mau makan jeruk tapi ntar setelah beres ngaji. Nah, itu ngajak. Tapi kalau saya mau makan jeruk sambil saya makan, itu niat. Nah, dikecualikan, ada pengecualiannya. Illa bisawil fardi, kecuali dalam puasa fardu. Kita kan nawaitu sawabodi kan pada tarawih atau malam kan belum puasa. Ya, masih bisa makan dan minum. Puasanya kan di pagi hari. Nah, itu pengecualian. Makanya dalam ada istilah di umum itu dilarang masuk kecuali petugas. Nah, berarti kan petugasnya boleh masuk, yang umum dilarang. Nah, ini pun sama. Jadi bahasa umum yang namanya niat itu adalah memaksud suatu perkara sambil dilaksanakan. Itu niat. Kalau seandainya perkara itu belum dilaksanakan tapi sudah diajar, sudah direncanakan, itu namanya ngajak, bukan niat. Nah, dalam masalah amal pun sama, ya. Sah dan tidak sahnya amal atau diterima dan tidak diterimanya amal oleh Allah itu tergantung niat. Walaupun itu amal akhirat, ya, amal akhirat. Mana amal akhirat? Kita kan berjamaah ini amal akhirat. Kajian ini kan amal akhirat, ya. Itu bisa jadi amal dunia. Maksud amal dunia gimana? Artinya tidak punya pahala di akhirat. Kenapa? Karena bisukin niat. Karena
hadis yang diriwayatkan oleh siapa di sini diriwayatkan Umar bin Khattab, ya, innamal a'malu binniyat, pastinya sahnya amal-amalan itu dengan memakai niat. Wa innamal likulli ma nawa, dan setiap orang itu tergantung apa yang dia niatkan. Kita duduk sama di masjid yang sama, tapi di pandangan Allah akan berbeda. Apa yang membedakan di antara kita? Niat kita masing-masing. Itu kan, niat kita masing-masing yang membedakan. Ada orang datang ke masjid, datang Jumatan sama datang ke Jumatan, tapi di mata Allah akan berbeda. Pahalanya antara dapat pahala dan tidak. Kenapa? Itu tergantung niat. Kalau niat datang ke masjid cuma nukerin sendal, datang paling akhir sambil bawa sendal jepit, pulang paling awal sambil bawa sendal guling. Jelas kan itu amal akhirat datang ke masjid, amal-amal akhirat datang ke Jumatan, tapi karena niatnya bukan amrillah, bukan untuk melaksanakan perintah Allah, tapi untuk menukarkan sendal. Walaupun itu amal akhirat, itu jadi amal dunia. Wa ma lahu bil akhirati min khalaq, di akhirat tidak punya jatah atau tidak punya pahala, walaupun itu amal akhirat. Tapi sebaliknya, amal dunia, ini amal dunia. Contoh rekan kita para satpam yang berpanas-panasan menjaga keamanan kantor ini, masjid ini, itu kan itu amal dunia. Tapi dengan bagusnya niat, dia melaksanakan salah satu kewajiban sebagai kakak kepala keluarga yang wajib menafkahi keluarganya, anak istrinya, dengan segala konsekuensinya. Berpanas-panasan mungkin suatu saat kehujanan begini bisa, itu amal dunia. Tapi dengan niat melaksanakan kewajiban sebagai suami, sebagai kepala keluarga, yakin itu dapat pahala. Nah makanya amal niat ini jadi penentu untuk diterima dan tidak diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita berniat? Kita niat lillahi ta'ala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca talaqul bin niat. Kalau usul kan bukan niat, karena tempatnya itu kan dalam hati ya, dalam hati. Cuma ketika ditalakukan diucapkan usul pada maghribi lillahi ta'ala, nawaitu shawabudin lillahi ta'ala, nawaitu itikafat lillahi ta'ala, nawaitu hajjah wal umrah lillahi ta'ala. Semua apa itu apa? Yakni wincikan dalam bentuk ibadah itu semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ketika kita ibadah disandarkan kepada selain Allah, awal akhir akan berakhir. Kenapa? Ya karena yang disandarkannya itu adalah makhluk. Kalau saja kita Jumatan, karena ada seseorang, boleh dia bisa laksanakan Jumatan karena orang yang dia lihat masih ada. Tapi ketika orang yang dia sadari tidak ada, baik dengan sakit apalagi meninggal, berarti dia Jumatannya berhenti. Kenapa? Karena orang yang disandarinya juga tidak ada. Tapi ketika dia bersandarnya kepada Allah, itu maka abadan. Nah, para jamaah sekalian, maka realisasi daripada kehidupan kita, apapun pekerjaan kita, jangankan pekerjaan yang jelas bentuknya bentuk akhirat seperti berjamaah, ngaji, gitu kan, thalabul ilmi, termasuk pekerjaan dunia pun, ketika kita bisa menjaga niat kita, hati kita, yakni kita melaksanakan apa perintah Allah, yakni dengan menafkahi keluarga kita, itu jadi pahala, sehingga keluar statement lebih baik kita hidup dari sampah masyarakat daripada hidup jadi sampah masyarakat. Masih terhormat orang yang
tukang kerompong tuh ya, yang ngambil sampah-sampah masyarakat, daripada hidup jadi sampah masyarakat, berjas, pakai sepatu, tapi ternyata dia korupsi. Nah itulah makanya kita jangan terjebak dengan suatu penampilan. Kadang-kadang kita terjebak dengan suatu penampilan yang padahal di dalamnya jelek, dan kadang-kadang kita melihat penampilan yang biasa-biasa saja, tapi di dalamnya bagus. Maka yang di sini adalah niat, sehingga lanjutan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ini, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kesimpulan daripada hadis riwayat Umar bin Khattab ini tentang masalah niat ini, bahwa manusia itu tergantung daripada niatnya melakukan sesuatu perkara, baik itu amal dunia maupun amal akhirat. Itu bisa jadi amal dunia walaupun amal akhirat ketika niatnya jelek, tapi amal dunia bisa jadi amal akhirat ketika niatnya bagus. Itu ya, contoh tadi saya gambarkan, datang ke tempat pengajian bukan karena untuk kajian, bukan untuk ziyadatul ilmi, tapi untuk istilahnya apa, mengumpulkan sendal, apalagi dengan niat curanmor gitu kan. Pokoknya niat-niat lain yang jelek lah. Itu walaupun berupa amal akhirat, tapi jadi amal dunia tidak punya pahala. Itu mungkin garis besar daripada tentang masalah niat, tentang amal-amal kita, sehingga mudah-mudahan kita selalu bisa menjaga niat kita, yakni dalam konteks ibadah, baik yang ritual maupun yang seksual, yang sosial, yakni baik yang mahdoh ataupun yang ghair mahdoh. Masih ada waktu, barangkali